Dimulai, Pak? Ya, Iya. boleh Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan mengumumkan sekaligus juga melakukan penahanan terhadap para tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK. Tahun anggarannya di 2018-2020. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti yang ditemukan, kemudian KPK mengembangkan lebih lanjut perkara ini dengan menetapkan para pihak sebagai tersangka. Dan sore hari ini kami akan umumkan secara resmi sekaligus melakukan penahanan. Hadir sore hari ini Pak Direktur Penyidikan Pak Asep nanti akan menyampaikan konstruksi perkara ini secara utuh termasuk pasal yang diterapkan, dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara ini maupun perkara lain yang sedang diselesaikan oleh KPK pada tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Kami silakan Pak Asep untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan penanganan perkara dimaksud. Baik, terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Pada hari ini Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK Persero tahun 2018-2020. Jadi ini perkara pokoknya sudah lebih dulu ditangani, kemudian pada saat kami melaksanakan penyidikan, kemudian juga penuntutan, ditemukan keterlibatan ya, dari pegawai yang lain, sehingga dengan bukti-bukti yang kami temukan ini dilakukan pengembangan. Dan hari ini kita akan melakukan pengumuman dan juga sekaligus penahanan. Dalam persidangan, terdakwa Catur Prabowo dan kawan-kawan terungkap adanya keterlibatan aktif dari pihak lain sehingga menguatkan adanya peran maupun kerjasama yang erat dan berakibat timbulnya kerugian keuangan negara dalam proyek pengadaan subkontraktor PT AK Persero, termasuk ikut serta menikmati aliran sejumlah uang. Atas fakta hukum tersebut, dilakukan pengembangan penyidikan dan pengumpulan alat bukti dengan menetapkan dan mengumumkan sebagai tersangka, yaitu PSA, karyawan PT AK Persero, dan yang kedua DP, karyawan PT AK Persero. Untuk kebutuhan proses penyidikan, dilakukan penahanan para tersangka masing-masing 20 hari pertama mulai hari ini, tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 3 Juni 2024 di Rutan Cabang KPK. Adapun konstruksi perkaranya, PSA dan DP sebagai orang kepercayaan dari Catur Prabowo yang menjabat Direktur Utama PT AK Persero diperintahkan dan ditugaskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi Catur Prabowo. Jadi ketika Direktur ini, Saudara Catur Prabowo ini memiliki kebutuhan, ya, kebutuhan untuk pribadinya, gitu ya. Itu dia memerintahkan karyawan atau oknum yang ada di Saudara PSA dan DP ini untuk memenuhinya. Nah, bagaimana caranya? Untuk merealisasikan perintah dimaksud, PSA dan DP berkoordinasi dengan Trisna Sutisna, selaku Direktur Keuangan PT AK. Jadi mereka setelah menerima perintah dari Direktur Utama, Saudara Catur Prabowo, kemudian mereka mendatangi Direktur Keuangan, ya, berkoordinasi. Dengan persetujuan Trisna Sutrisna, PSA dan DP kemudian mendirikan dan mencarikan badan usaha berbentuk CP yang akan dijadikan seolah-olah sebagai subkontraktor dari PT AK Persero untuk menerima pembayaran kerjasama subkontraktor PT AK Persero. Jadi PT AK Persero ini kan memiliki pekerjaan-pekerjaan ya. Tadi untuk mengeluarkan uang
yang ada di PT AK ini, kemudian dibuatlah CP-CP ya, CP-CP yang seolah-olah CP tersebut itu mendapat pekerjaan ya subkontraktor dari PT AK, sehingga PT AK melalui direktur keuangannya mengeluarkan sejumlah uang ya sebagai pembayaran terhadap pekerjaan yang disubkontraktorkan. Padahal pekerjaannya tersebut tidak ada gitu ya, seperti itu. Dibentuk 3 CP sebagai subkontraktor fiktif di mana sebagai komisaris dan direkturnya adalah keluarga dari PSA dan DP. Jadi direktur maupun komisaris dari CP yang dibentuk tadi hanya untuk mengeluarkan sejumlah uang yang ada di perusahaan PT AK, itu mereka komisaris maupun direkturnya itu dari keluarganya sendiri gitu. Selain itu, pekerjaan yang dicantumkan dalam dokumen pembayaran pekerjaan atas 3 CP tersebut adalah pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan maupun yang tidak pernah dilaksanakan. Jadi beberapa pekerjaan PT AK sendiri yang sudah diselesaikan, kemudian di dokumen kembali ya, dibuat dokumen kembali sehingga seolah-olah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CP yang 3 CP tersebut ya. Dan ada juga beberapa pekerjaan yang justru fiktif. Pada intinya bagaimana caranya dengan CP tersebut, 3 CP tersebut, uang yang ada di PT AK ini bisa keluar. Seperti itu. Pekerjaan proyek dari tahun 2018 sampai dengan 2020, PT AK Persero mencairkan sejumlah dana untuk pembayaran subkontraktor tersebut. Jadi uang yang ada di PT AK ini dikeluarkan kepada 3 CP untuk membayar subkontraktor. Yang sepenuhnya atas pengetahuan dan persetujuan dari Catur Prabowo dan Trisna Sutisna. Untuk buku rekening bank, kartu ATM bank, dan bonggol cek bertanda tangani dari 3 CP dimaksud dikuasai dan dipegang oleh saudara DP. Pencairan dan peruntukan uang menunggu perintah dari Catur Prabowo dan Trisna Sutrisna. Jadi ketika pembayaran ya diperoleh dari AK ya kepada 3 CP tersebut, uangnya ada di saudara DP. Tapi untuk penggunaannya tentunya tetap menunggu perintah dari saudara Catur Prabowo dan Trisna Sutrisna gitu ya. Karena itu untuk kebutuhan dari mereka. Didapati fakta saat dilakukan pemeriksaan dari Satuan Pengawasan Internal PT AK Persero terkait akses data maupun informasi ditutup aksesnya oleh PSA dan DP. Jadi ketika mau ada pemeriksaan ya, itu mereka menutupinya karena mereka juga sudah sadar bahwa sebetulnya memang pekerjaannya tidak ada gitu atau fiktif. Perbuatan tersangka PSA dan DP melanggar ketentuan diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri BUMN 05/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN, kemudian prosedur PT AK Persero tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal PT AK Persero. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sejumlah sekitar 46 miliar. Ya, jadi dari subkon yang fiktif tersebut, itu kerugian negaranya ada sekitar 46 miliar. Jadi uang yang keluar dari PT AK ketiga CP tersebut sekitar 46 miliar. Terdapat aliran uang dari proyek subkontraktor fiktif ini yang dinikmati PSA dan DP. Jadi selain memang untuk memenuhi kebutuhan saudara Catur Prabowo ya sebagai direktur utamanya, juga mereka memang menerima juga gitu ya, atau menikmati. Sehingga tim penyidik masih akan melakukan penelusuran dan pendalaman. Atas perbuatannya tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Ali. Terima kasih Pak Asep yang sudah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya sore hari ini KPK mengumumkan 2 orang sebagai tersangka
dalam dugaan korupsi proyek subkontraktor fiktif di PT AK dan ditahan sampai nanti 3 Juni 2024. Tentu ini dapat diperpanjang kembali